Selamat siang, selamat berjumpa lagi dengan kanal kami yang biasanya kita sudah lama gak ketemu Mas Tunjung. Rahayu Mas Tunjung. Rahayu, Pak. Sedikit tentang Suruh Nusantara. Oh, ya. Sebenarnya Suruh Nusantara itu apa tuh Mas Tunjung sebenarnya? Suruh Nusantara itu adalah yayasan, maka sebenarnya Suruh Nusantara Cendekiang. Ya. Karena di situ saya sendiri sebagai pemuda itu mencoba untuk menggali lagi apa itu budaya dan menerjemahkan di era kekinian. Ya. Kalau dulu orang nyebutnya secara klasik itu paguyuban, beguron dan lain sebagainya. Kalau di sini saya mengajak menjadi sebuah yayasan, itu komunitas di mana setiap orang itu diajak untuk satu, mengasah kecerdasan spiritual, dua, melatih kesadaran bertumbuh, ketiga memang temanya adalah kebudayaan. Ya. Ya, yang disebut budaya itu konteksnya sangat luas. Ya. Kan budaya kita hari ini itu dari lokal menuju nasional itu saja kan Ya. perlu diskusi, dari nasional menuju global itu perlu diskusi. Ya. Nanti kalau kita ngomong lokal, saya Jawa, lah Jawa ini akhirnya jadinya suku sentrisme, suku kan gitu. sentrisme. Itu kan rawan sekali. Tapi saya mengambil value atau nilai. Dari nilai-nilai dari Jawa, dari Batak, dari apa itu kontestasi. Nah, itu namanya Nusantara. Ya. Sebelum kita Mas Tunjung ini kan hari ini Suruh Nusantara dengan Jenggleng ini kan menggelar kolaborasi menggelar namanya Ruwatan. Ruwatan itu kan bagi anak muda Indonesia. Yeah. Itu kadang-kadang kan kadang-kadang itu kan tabu. Apa sih ruwatan? Ruwatan itu kan kadang-kadang di budaya sendiri ruwatan itu juga istilah beda-beda. Ada yang versi ini, ada yang versi itu. Mas Tunjung dengan nama Suruh tadi, namanya Suruh Nusantara. Yeah. Kenapa kok diambil nama Suruh? Dan Suruh itu kan kebanyakan orang Jawa itu kan sangat sakral. Yeah. Kenapa Mas Tunjung kok akhirnya membentuk namanya Suruh Nusantara itu dari mana? Apa punya ilham? Punya saat dulu ngimpi terus aku warga itu ya gitu ya. Itu secara sederhana Suruh itu kan saking tembung Darwa Doso ya. Iya. Suruh itu susuhing kawruh. Iya. Nah, susuhing kawruh itu artinya kawruh itu pengetahuan atau knowledge. Orang itu hidup itu harus memiliki pengetahuan. Ya. Jenengan itu berhadapan dengan kegelapan, ketidaktahuan, malapetaka itu mergo gak ada pengetahuan. Orang yang tidak punya pengetahuan, ambil dua agama, ada ilmu, yo ngawur. Gitu loh, Ya. Artinya orang berilmu itu penting. Jadi kudu ngangsu kawruh. Kudu ngangsu kawruh dulu. Kita yang berguru nenggone pini sepuh itu harus nyadong kawruh, ngangsu kawruh. Paling enggak kalau kita mempunyai ilmu itu pasti di guru gitu. Betul. Setidaknya dengan pengetahuan itu kita mau melangkah itu jejak. Ya. Kalau kita tidak punya pengetahuan mau melangkah itu kepleset. Ya. Kita meyakini toh tempat di depan kita itu baik-baik saja, tapi ternyata kita melangkah tanpa pengetahuan kepleset. Ternyata ndut, ternyata gembangan gitu. Jadi Suruh Nusantara ini kan saya semenjak ketemu Mas Tunjung itu hampir 3 tahun ya. 3 tahun yang lalu itu masih bibrik sekarang sudah dikenal internasional lah. Kembali Mas Tunjung sudah ke luar negeri sudah, terus akhirnya kembali ke Ruwatan. Apakah sebelum gabung ke Jenggleng itu Suruh Nusantara sendiri dengan Ruwatan sendiri itu apa sinkronisasinya dengan Suruh Nusantara dan Ruwatan itu Mas Tunjung sebenarnya? Ya. Kalau menurut Mas Tunjung saya sendiri kan generasi milenial, generasi yang tahun 90-an. Sebenarnya kalau saya sendiri tuh urusan pengetahuan klasik atau tradisional itu ya minim, Pak. Tapi karena saya itu mencoba mencari karena panggilan, ya wis lah. Aku merasa aku ki kuliah sampai jadi dosen tak terus karena aku terpanggil. Yang penting aku iso ngajak bareng masyarakat, kita langsung menyentuh ke mereka. Temanya yang penting edukatif lah. Ya. Jadi saya tetap ngangsu ke para sesepuh, para guru, dan tema-tema referensi ilmiah juga saya kaitkan ke sana karena untuk generasi muda biar lebih ruwat. Saya mengambil dari nilai ruwat. Ruwat itu sederhana saja. Ruwat itu artinya kan pembersihan. Kembali ke titik nol. Kalau dalam segi agama tidak usah digeserkan ya. Ruwat itu artinya gitu tobat gitu loh. Ya. Ruwat, tobat gitu kan. Artinya kita kembali ke nol, kembali membersihkan diri kita dari segala memolo. Gitu. Makanya ruwat sukerto. Suker niku reget. Sukerto. Jadi saka reget-reget blegendekan iki kotoran batin, emosional, pikiran keruh, tubuh mengalami kondisi kelelahan ya diruwat. Dalam aspek pribadi, ruwat pribadi poso niku nggih ruwat, sumedi niku nggih ruwat. Nah, karena di sini kita punya satu festival atau ritual besar namanya Ruwatan dengan tema dalang ya ditangkep ke wayang.
Wayang itu cerita. Terkadang kalau kita nggak dikasih cerita itu nalar kita tuh buntu. Makanya ada sasmito, ada pesan dari dalang, dari lakon cerita, terus dari gamelan. Gamelan itu beresonansi, itu memiliki getaran. Ya. Konon kalau kita kisruh secara pikiran dan perasaan, berarti ada getaran yang rusak dalam diri kita. Dari Nah, gending sendiri itu ya. ini menurut saya, Iya, iya. secara teknologi dengan gending tertentu dan lain sebagainya ditata lagi. Gelombang, getaran itu ditata lagi. Iya. Nah, akhirnya ketika saya melihat ini aspek nilai yang luar biasa, yang seharusnya masih relevan kita praktekkan di era sekarang. Di foto nonopo misalnya nak ruatan dari agama ki pengajian. Dengan jenengan diceramahi, jenengan duwe penemu, duwe ilmu itu kan ruwat. Dari tidak tahu menjadi tahu itu kan ruwat. Dan sekarang sama dengan pagelaran wayang dan gamelan komplit, pesan-pesan dari leluhur atau nilai-nilai luhur itu niki lho nek dijelaskan oleh Pak Dalang niku nek kula niki kalih jenengan niku mireng niki wae kan nek komplit digali direnung ini kan jeru to niku. Ya, Itu pesan-pesan pemahaman luhur itu ya. Di mana di sini tidak bisa kita pahami sepenggal-penggal karena pitutur luhur yang disampaikan itu untuk meruat nalar, ya, resonansi gamelan untuk meruat batin. ya. Secara fisik silaturahmi kita ketemu banyak orang sesepuh di dongane ini di luar. Ya. Jadi gini Mas Tunjung. Mas Tunjung ini kan saya anggap dari kalangan yang muda yang sangat luar biasa, meyakinkan teman-teman Mas Tunjung ini yang banyak dari Jawa juga ada. Ngapunten ini kan dari area Cina ada ya, ada Cina, ada yang untuk meyakinkan mereka bahwa ruwatan macam ini dia meyakinkan itu yang sangat susah. Bagaimana meyakinkan mereka bahwa ruwatan ini ada sebuah budaya dan akhirnya menjadi suatu kebanggaan? Ini kan yang susah. Betul. Pertama kalau saya melihat itu adalah kesadaran untuk kita selalu lilo. Jadi membawa kegembiraan, membawa sukacita aja kepada mereka. Mereka lebih bisa merasakan apa yang kita paparkan, kita pancarkan kok gitu loh. Nah nanti setelah itu diikuti oleh keilmuan dan tata bahasa. Tapi aset atau pijakan pertama adalah sementing lilo. Mereka kan awalnya bersahabat lilo, apik karo saya, seneng, doyo rosone nyambung, silaturahmi nyambung. Akhirnya kan ketut kegeret. Jadi akhirnya yakin dengan ruwatan itu tadi. Karena mereka sudah merasakan bahwa piantun Jawa itu baik tulus terus ngilmune lugu terus dijak nyopoe fleksibel Ya. Uga cukumel enggak kaku jaknya apa gelem nunggoni wong mendem Ya gelem dijak pengajian yo gelem nang warung yo gelem dijak amur supaya nek iso fleksibel itu memang satu hal yang diajarkan Raja namanya 48 itu perlu sudah berapa kali ruwatan dengan gabung dengan seni jenggleng sudah berapa kali? Ya kalau tidak salah 4 kali. Sudah 4 kali ya. Saya berkolaborasi dengan Pak Dalang Jenggleng Kusumo karena semangat antusias itu masih saya rasakan dan terutama kan neng kandangku di Magetan. Iya. Aku ini kan titik Magetan. Paling enggak budaya tidak hanya dengan Pak Dalang, dengan siapa saja nanti semua yang ada di Magetan itu. Ya kebetulan itu seperti kontestasi ramen. Jadi pesan dan kesan ke pemirsa Mas Tunjung tentang budaya Jawa, tentang ruwatan dan kolaborasi dengan wayang Mas. Pesan pada pemirsa Mas Tunjung. Intinya ada kesan-kesannya. Intinya gini, pesan dan kesan saya, budaya itu kan sangat luas, tapi kita harus punya ciri khas. Itu ibarat kita itu punya rumah, kalau tidak punya sertifikat, itu bisa digeser. Anda bisa, saya tidak peduli suku bangsanya apa, suku etnisnya apa, tapi selama kita punya nilai, identitas, ciri khas di mana kita tinggal dalam wilayah geografi tertentu, itu harus menampilkan ciri khas. Nah, identitas itu penting. Rogo itu penting karena nggak ada rogo, sukmo itu nggak bisa mancing, sukmo itu nggak bisa berkembang. Lah sekarang budaya itu penting. Kalau kita kehilangan budaya, itu seperti rumah tanpa identitas, rumah tanpa sertifikat ini digeser, tanpa digaruk, digusur. Dan hari ini kita terserang budaya yang masif karena kita kehilangan itu, mulai kehilangan sertifikat ini loh. Intinya prinsip dasarnya itu. Kalau Indonesia budaya itu kan harus dipegang. Titip ke Kabupaten Magetan, wilayahnya mesti ini. Pesan-kesan apa sebenarnya yang dibangun oleh Magetan? Paling nggak budaya apa, ciri khas apa?
pesan Mas Tunjung? Nggih, kalau saya pribadi budayanya sangat luas. Kemarin saya sudah sangat ya bersyukur karena pihak-pihak dari dinas terkait itu mulai terjun seperti yang tadi didatangi Pak Kabid Kebudayaan. Tapi intinya budaya itu sangat luas. Neng Magetan itu banyak ciri khas. Ya, Misalnya Magetan itu ada Dharma Wangsa Teguh, nah itu coba digarap. Itu yang secara sejarah klasik ada tulisannya. ya, Kalau mengacu kepada Kesultanan Mataram juga banyak. Ya. Ya, ono kirap, misalnya ono budrudran itu bisa, ada kebu digilir ya bisa, Ya. ada kirap ya bisa, banyak sekali. Banyak sekali, Ono ya. jalak, sangu Ya. tumpeng itu corong digarap. Itu seninya tergantung inovasi dan kreativitas dari setiap individu. ya. Paling enggak bagaimana Magetan nanti punya ciri khas budaya itu bagaimana, jangan asal aja ini budaya Magetan bagaimana. Mas Tunjung sampai ketemu lagi nanti di itu di hilatan Nusantara. Siap. Terima kasih pemirsa, semoga dengan ruatan Nusantara ini bukan di apa yang di luar saja, tapi untuk yang di Kabupaten Magetan semakin apa ya, semakin nusantaranya gitu. Terima kasih pemirsa, Rahayu. Rahayu Sakum Temati.